Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada yang setia menyaksikan kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan dan seperti biasa kami akan berdiskusi dan menyampaikan insya Allah kajian-kajian Islami bersama dengan para akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin. Yang menjadi hari yang spesial buat kita semua hari ini adalah hari ini langsung nahkodanya UIN Antasari, Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang tentunya hadir di studio Duta TV ada Pak Profesor Mujibur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bermain ke studio Duta TV. Kabar pian kayak apa, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat, Pak ya. Masih mengajar dan kemudian juga hari ini menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kalau boleh cerita sedikit, Pak, sebelum kita ke tema. Bapak sendiri bergabung dengan UIN Antasari sejak tahun berapa, Pak? Saya kuliah tahun 1990. 1990. Tamat S1 94, kemudian menjadi PNS-nya tahun 96. 96. Dan berarti mungkin terhitungnya dari awal di sana pun juga sudah mengenyam ilmu pendidikan. Betul. Pada saat itu ngambil S1 jurusan? Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama. Perbandingan agama. Dan alhamdulillah ketika sudah istilahnya beberapa puluh tahun berikutnya dinyatakan alhamdulillah menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ketika berbicara mengenai jabatan rektor, Pak, dan kemudian juga begitu banyak para mahasiswa, mahasiswi dari berbagai latar belakang dan kemudian juga para tenaga pengajar yang ada di dalamnya untuk bersama-sama menjalankan visi dan misi UIN Antasari, bagaimana tanggapan Bapak yang hari ini semakin banyak para masyarakat kita atau calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin berkuliah di UIN Antasari? Ya alhamdulillah saya ini sudah pada periode yang kedua memimpin UIN dan rencana-rencana yang kita canangkan di awal itu relatif berjalan dengan baik ya. Salah satunya adalah membangun kampus 2 di Banjarbaru dan alhamdulillah akhir tahun kemarin itu sudah selesai 10 gedung itu. 10 gedung dan ada kolam retensi juga dan sudah digunakan sebagian besar oleh para mahasiswa untuk perkuliahan dan ada asrama yang juga ditempati oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di sana. Artinya dengan kondisi seperti itu fasilitas kian ditingkatkan, diharapkan juga lulusan ataupun juga para kualitas mahasiswa-mahasiswinya pun juga diharapkan berkesesuaian dan sejajar dengan apa yang kemudian juga menjadi visi dan misinya. Hari ini kita bicara mengenai sebuah bentuk apresiasi dan kebahagiaan. Ada satu tema yang disampaikan oleh Prof. Mujib berkaitan dengan bahasan kita hari ini, kimia kebahagiaan. Sebelum kita membahas seperti itu, boleh dari Prof. Mujib menyampaikan pembuka dari tema kita pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, satu hal yang sangat penting kita sadari adalah bahwa agama diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu untuk membimbing kita agar kita bisa mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi agama bukan untuk Tuhan tetapi untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Ini yang saya kira poin yang sangat penting untuk kita sadari. Dan karena itu maka apapun yang kita pelajari sesungguhnya dari agama dan kita amalkan itu tidak terlepas dari tujuan yang ingin diraih oleh manusia, yaitu kebahagiaan hidup. Tentu kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan palsu dan fatamorgana. Nah disinilah para ulama sejak dulu kala ya mencoba untuk menggali
apa saja sebenarnya esensi atau hakikat atau unsur-unsur yang paling utama dalam ajaran agama itu yang dianggap bisa membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Sehingga dulu itu di zaman abad pertengahan ya, itu ada istilah kimia rohani. Jadi dulu istilah alkemi dalam bahasa Inggris atau Latinnya itu tidak hanya merujuk kepada ilmu pengetahuan yang kita kenal sebagai kimia saat ini atau chemistry dalam bahasa Inggris, yang sifatnya itu pengetahuan yang sifatnya fisik ya, yang bisa diobservasi, bisa dilihat, bisa dipandang dengan panca indera, tetapi juga yang rohani. Jadi dulu orang memandang yang zahir itu ada hubungannya dengan yang batin, dan yang batin ada hubungannya dengan yang zahir. Nah, kalau dalam ungkapan bahasa Inggris itu disebut dengan science of the soul, science of the cosmos. Jadi ilmu tentang jiwa rohani itu juga adalah ilmu tentang alam. Jadi alam itu sendiri terbagi kepada dua, ada mikrokosmos, alam kecil yaitu diri kita, dan alam besar yaitu alam semesta. Nah, di sini ada kepercayaan bahwa dulu di zaman dulu ya, ada unsur-unsur kimiawi tertentu secara fisik itu dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Nah, kalau Anda pernah membaca novel terkenal Paulo Coelho, itu judulnya Sang Alkemis. Nah, di situ ada seorang filosof yang katanya memiliki batu filsafat gitu ya. Batu itu sebenarnya unsur kimiawi yang berupa seperti belerang, ada juga menyebutnya belerang merah, sebenarnya itu hanya kiasan merah itu, karena susah mencari yang merah di zaman itu ya. Itu bisa mentransformasi, mengubah bentuk transformasi itu. Misalnya besi bisa berubah jadi emas, gitu ya. Nah ini dikaitkan dengan jiwa kita, rohani kita. Jadi rohani kita yang biasa, apabila kemudian diolah melalui unsur kimiawi yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, ya, maka dia akan bertransformasi, berubah bentuk dari bentuknya yang biasa menjadi rohani yang emas. Jadi rohani yang emas inilah rohani yang mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan tentu itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Betul dan terkadang sekali. ini menjadi PR sampai seumur hidup kita. Betul. Karena menjadi seorang muslim dan juga muslimah, hal yang kemudian juga menjadi PR sepanjang hidupnya adalah sejauh mana menjalankan apa yang ada di dalam dan di luar berkaitan dengan iman dan Islam itu tadi. Betul sekali. Dan bicara mengenai kondisi di dalam diri kita, Pak. Kita sendiri memang dilahirkan secara riwayat Adam dan Hawa, yang tentunya juga menjadi sejarah yang tidak pernah kita lupakan, dan bahkan begitu banyak riwayat yang menyebutkan bahwa hal yang paling utama dari seorang manusia itu adalah terletak di dalam hatinya atau qalbun, kata Rasulullah di dalam sebuah hadis. Bicara mengenai hal itu, sejauh mana sebenarnya manusia hari ini ya, mengingat dengan begitu banyak perubahan-perubahan atau hal-hal yang kemudian juga mempengaruhi akan situasi dan kondisi kehidupan kita, sehingga terkadang kehidupan diri kita itu sendiri menjadi terbawa ke arah kanan maupun juga kiri tanpa mengenal akan identitas secara khusus bahwa kita sebagai seorang muslim. Nah ini yang penting. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam Kimia Us-Sa'adah, Kimia Kebahagiaan, itu sudah kitab kecil yang sangat padat, itu mengatakan bahwa kunci daripada kebahagiaan itu yang pertama adalah pengetahuan atau ilmu. Nah, ilmu itu tentang apa? Pertama, ilmu tentang diri kita. Yang kedua, ilmu tentang dunia saat ini. Yang ketiga, ilmu tentang akhirat. Yang keempat, tentu saja ilmu tentang Tuhan, ya. Dan yang kelima, ilmu tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ilmu itu merupakan prasyarat yang tak bisa ditolak
untuk bisa meraih kebahagiaan yang sejati ini. Nah, baru yang kedua, ilmu itu nanti akan mempengaruhi suasana hati kita. Jadi kalau ilmu itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri atau lewat begitu saja, tidak ada pengaruhnya kepada suasana batin kita yang disebut dengan hal, atau dalam bahasa orang sekarang afektif, ya, maka tidak ada pengaruhnya. Jadi dia harus membangunkan suasana batin kita yang terarah oleh ilmu itu. Nah, baru yang ketiga, setelah suasana batin kita berubah, maka dia akan mendorong kepada tindakan. Nah, tindakan dan perilaku ini standarnya tentu adalah moral, etika, ya, atau akhlak. Dan itulah implikasi ilmu yang sebenarnya. Betul. Jadi akhlak atau karakter itulah yang nanti akan menentukan bahagia derita manusia. Baik. Artinya dengan kondisi ilmu yang tepat, karena kan hari ini begitu banyak ya masyarakat, nanti kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan terkadang masyarakat atau kita semua membatasi diri bahwa ketika berbicara mengenai ilmu yang ada di tengah masyarakat adalah ilmu alam atau ilmu umum bahkan menyebutnya, dan ilmu agama. Yeah. Padahal yang tadi disebutkan oleh Prof. Mujib sendiri bahwa di dalam berbagai riwayat, terutama di dalam sebuah buku dari Imam Al-Ghazali, disebutkan minimal 5 ilmu yang kemudian juga menjadi hal yang begitu penting. Kita membahas akan hal itu semua di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Sesederhana sejauh mana kita memahami diri sendiri, ternyata itu bagian dari ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yeah. Terkadang kita dengan mudah, Pak, menyebutkan bahwa apa saja yang menjadi kekurangan, bahkan kelebihan dari orang lain, dan lupa dengan apa yang ada di dalam diri kita. Namun ternyata itu menjadi sebuah ilmu yang diharuskan untuk dimiliki oleh seorang manusia, terlebih bagi seorang muslim. Sejauh mana itu penting untuk, dan caranya untuk kita mengenali diri sendiri itu secara efektif seperti apa sebenarnya? Orang Arab itu punya pepatah yang sering dihafal waktu anak-anak masih sekolah dasar atau madrasah, ya. Pepatahnya itu al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maksudnya adalah ilmu itu kan nuri fil hidayah. Dia seperti cahaya dalam memberikan petunjuk bagi manusia. Yang menarik dalam tradisi Islam dan dalam bahasa Arab, kata ilm itu ilmu, ya, itu seakar kata dengan alamah atau alamat. Bahasa kita alamat. Alamat itu adalah tanda. Ya. Ya. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya ilmu apapun itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda-tanda kebesaran dan kehadiran Tuhan. Jadi tidak ada istilah ilmu agama, ilmu umum. Sebenarnya semua ilmu itulah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Maka dari itu objek pengetahuan, ya, itu adalah manusia, alam semesta, kitab suci. Itu objeknya. Jadi kalau kita mau mempelajari pengetahuan itu bisa pelajari manusia sebagai objeknya, bisa mempelajari alam semesta, fisika, biologi, kimia, apalagi astronomi, ya, dan lain-lain. Kemudian kitab suci, terutama, dan penjelasannya hadis, ya, dan pokoknya yang menjadi wahyu ilahi. Nah, dari situ tadi ada pengetahuan tentang akhirat, ya, yang dikatakan Imam Al-Ghazali, kehidupan sesudah mati, surga neraka ada di dalam kitab suci, ya kan. Nah, Al-Quran menyebut yang tiga ini juga sebagai tanda, tapi dengan ungkapan ayat, ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan kepada mereka itu ayat-ayat kami di penjuru semesta, itu di makrokosmos, alam semesta.
Wa fi anfusihim, dan pada diri kita. Diri mereka ya, diri kita sebagai manusia. Ya. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelaslah bagi mereka itu annahu, bahwasanya Al-Qur'an, ini objek yang ketiga, al-haq. Al-haq itu adalah yang benar dan yang nyata. Jadi the real and the truth. Nah, maka kebenaran itu adalah sesuatu yang nyata. Baik nyata secara indrawi atau nyata secara intelektual. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nyata secara intelektual. Ya. Sebagian lebih kecil daripada keseluruhan itu nyata secara intelektual, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan dunia modern? Anda menyebut bagaimana kaitannya dengan mengenal diri, ilmu. Kenapa kok kita ilmunya maju sekali, tetapi kok penderitaan semakin tinggi, orang banyak bunuh diri, orang stres. Ya. Kita bikin teknologi yang canggih-canggih, ya kan? Tapi belum tentu kita lebih bahagia. Ya. Nah, kenapa ini? Karena ilmunya bukan nur. Ilmunya tidak lagi menjadi petunjuk hidup. Ya. Tidak lagi mengenai siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Ya. Kita tidak mengerti makna hidup itu apa. Makna hidup yang dimaksud adalah kita tahu tujuan kita apa, dan kita tahu apa yang bernilai dalam hidup ini, lalu kita melaksanakan apa yang bernilai itu sehingga kita merasa bahagia. Contoh, umpamanya, salah satu yang bernilai dalam hidup kita adalah kita berbakti pada orang tua. Ya kan? Orang tua itu sesuatu yang bernilai. Lalu kita berusaha membahagiakan orang tua kita. Nah, ketika kita berusaha membahagiakan orang tua kita itu, di situ kita menemukan makna. Kita merasa melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang bernilai. Nah, persoalannya adalah ketika manusia meletakkan sesuatu yang bernilai ini dalam kerangka yang sangat rendah. Umpamanya yang disebut dengan kesenangan atau kekayaan, ketenaran, kekuasaan, ya. Jadi sesuatu yang sesungguhnya dalam hidup manusia itu bukan yang tertinggi. Nah, disinilah agama itu memberikan kepada kita kunci-kunci agar kita tidak terjerumus kepada pandangan-pandangan jangka pendek yang disebut dengan duniawi. Jadi kata-kata dunia, tadi mengenal dunia, salah satu kunci daripada kebahagiaan manusia, itu adalah dunia itu dari kata-kata dana, artinya dekat dan hina. Rendah, bisa juga artinya. Artinya apa? Sesuatu itu dianggap duniawi apabila dia dalam jangka pendek kelihatan menyenangkan. Tetapi dalam jangka panjang dia membuat kita menderita. Kalau akhirat itu jangka panjang, ya. Contoh narkoba misalnya. Wah, saya nih stres nih. Antem aja narkoba. Pelampiasannya. Oke, senang sebentar. Tapi dalam jangka panjang hancur semuanya. Nah, begitu pula dosa-dosa yang lain. Gitu. Jadi dosa-dosa yang lain itu kita lakukan apapun ya, itu karena dorongan hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada sesuatu yang jangka pendek. Sehingga kita tidak bisa mencapai sesuatu yang jangka panjang, yang jangka panjang inilah yang sesungguhnya kebahagiaan sejati itu. Dan banyak dari kita yang akhirnya terjerumus. Betul. Karena dengan kondisi mispersepsi akan pentingnya ilmu itu tadi. Iya. Nah, dengan kondisi Pak, begitu banyak hari ini memahami sebuah ilmu hanya dimaknai sebagai aktualisasi diri. Iya. Kemudian juga sebagai bentuk istilah yang ada di masyarakat adalah supaya terlihat keakuannya. Dan kondisi di mana hari ini pun juga bahkan sebatas institusi ini menjadi sebagai sebuah perdebatan yang luar biasa antara negeri dan swasta misalnya, atau kemudian juga antara di dalam negeri dan di luar negeri, antara di dalam kondisi menerima beasiswa atau bayar secara mandiri. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini Pak,
sejauh mana sebenarnya bagi kita sebagai insan muslim dan juga muslimah untuk kemudian meluruskan kembali akan hal miskonsepsi dan mispersepsi yang terkadang terpengaruh akan hal-hal yang ada di sekeliling kita, baik itu secara pendapat ataupun juga secara yang begitu banyak hari ini di media sosial sebagai bentuk aktualisasi diri itu. Jadi kalau bahasa agama Islam itu menggunakan istilah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ilmu itu ada dua jenis berarti. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada yang ilmu yang bermanfaat. Atau lebih berbahaya lagi, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang membawa mudarat. Ya kan? Kebalikannya. Nah, yang bermanfaat itu apa? Sesuatu itu dianggap bermanfaat apabila mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi keluarga kita, kebaikan bagi alam lingkungan dan masyarakat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan para filosof, para pemikir, para ulama sepanjang masa mengatakan kebaikan itulah sesungguhnya kebahagiaan sejati. Makanya kalau kita berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu artinya kebaikan. Lalu diartikan sebagai kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha baik. Manusia itu diciptakan Tuhan dalam keadaan fitrah yang suka kepada yang baik dan yang benar. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan berlipat ganda. Karena kita sudah memiliki kebaikan, datang pula kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu akan berlipat ganda, dan kebahagiaan itu akan berlipat ganda. Berbicara mengenai kebahagiaan, terkadang kita terjerumus atau istilahnya dalam kondisi di mana kita menyalahartikan berkaitan dengan apalagi sosial media hari ini yang begitu berkembang, di mana aktualisasi diri di mana-mana, kemudian kesuksesan ditandai dengan memiliki rumah, mobil atau pendidikan yang istilahnya sampai setinggi mungkin tanpa mengetahui kebermanfaatannya. Tapi nanti kita akan bicara mengenai sejarah atau riwayat-riwayat, Pak. Mengingat kebahagiaan yang hari ini dimaknai adalah ditandai dengan kekayaan. Kita tahu bahwa Qarun tenggelam dengan hartanya ketika dimaknai sebagai kekuasaan Firaun yang kemudian juga hari ini kita mengenal agar kita jangan sampai terjerembab dengan kondisi seperti itu. Dan itu semuanya sudah diceritakan di dalam Al-Quran, namun masih hal-hal seperti ini yang mempengaruhi dalam diri kita. Lalu sejauh mana nanti kita akan membahas di segmen berikutnya, menjemput kebahagiaan atau menciptakan kebahagiaan di luar dari kebahagiaan yang ada di sekeliling kita yang terkadang terabaikan dengan definisi kebahagiaan menurut kita. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Masih bersama Rektor UIN Antasari Banjarmasin berbicara mengenai kimia kebahagiaan. Terkadang kita memaknai kebahagiaan dilihat dari sebuah kekayaan yang dimiliki ataupun juga dari jabatan kekuasaan yang kemudian dari sebagian kita dapat meraihnya. Namun bagi bicara mengenai fitrah kebahagiaan sendiri, Pak, ketika orang yang kemudian juga berbicara mengenai kesuksesan, rasa-rasanya tidak ada definisi pasti bagi setiap individual yang ada di dunia ini. Bisa saja dengan memiliki orang tua yang lengkap itu sebagai bentuk kebahagiaan, ataupun juga memiliki buah hati pada saat pernikahan dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana sebenarnya kita mampu menciptakan dan menjemput akan kebahagiaan di dalam kondisi di mana hari ini kita salah mengartikan dan masih saja melakukan mungkin sebagai besar kecenderungan untuk merasa bahwa kebahagiaan itu dapat dilihat dari kekayaan dan kekuasaan. Pertama itu Ghazali ya di dalam Kimia Us-Sa'adah itu mengingatkan kita ada pertanyaan mendasar yang sering dilupakan orang yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri.
Mengapa aku terlahir di dunia ini? Untuk apa aku hidup? Dan kemana kelak aku akan kembali? Itu pertanyaan yang sangat dasar sekali. Kalau dalam filsafat itu disebut dengan masalah eksistensial, masalah keberadaan kita. Dan itu dijawab dengan baik sesungguhnya oleh agama. Nah, lalu dengan pertanyaan itu kita mengenali siapa diri kita. Diri kita ini terjadi dari tubuh, ya kan? Kemudian ada jiwa, ada ruh. Ya. Ruh itu hakikat diri kita. Tubuh kita memerlukan makan, minum, sandang, papan, pangan, ya kan? Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi tingkatannya yang fisik itu rendah. Contoh, itu yang disebut dengan pleasure, kesenangan. Ya. Anda suka makan sate umpamanya. Waktu 10 tusuk masih oke lah. Kalau sudah mulai 15, sudah mulai nggak enak itu. Lebih dari itu mungkin muntah. Ya. Jadi ada batasan-batasan daripada kesenangan-kesenangan indrawi. Ya. Yang kalau orang hidupnya itu hanya terfokus kepada kesenangan tubuh, maka dia akan seperti binatang dan merugi karena sangat terbatas. Ya. Lalu yang kedua, orang yang Anda sebut tadi ingin sukses. Sukses itu biasanya cirinya kekayaan, kekuasaan, ketenaran, mau terkenal, mau viral, ya kan? Nah, itu agak langgeng itu. Beda dengan makan tadi. Jadi kalau kekayaan itu kan pengaruhnya besar, ya kan? Begitu juga kekuasaan. Tapi kalau dia menjadi tujuan pada dirinya sendiri, itu akan melahirkan penderitaan. Saya ingin berkuasa demi kekuasaan itu sendiri, atau saya ingin berkuasa agar saya bisa membuat fisik saya terpenuhi keinginan-keinginan jasmaniah ini, yang rendah-rendah tadi. Ya, itu akan menghancurkan diri sendiri. Nah, yang kedua, yang namanya sukses, ketenaran, misalnya, itu selalu tidak aman. Karena bagaimanapun akan ada kompetisi, ada persaingan. Mau jabatan, ya kursinya kan tidak banyak. Betul. Pasti ada persaingan, dan persaingan itu akan menimbulkan konflik, dan konflik itu tidak nyaman. Apalagi di dunia politik. Macam-macam kelakuan manusia. Betul. Menghalalkan segala cara. Nah, di mana kebahagiaan? Tidak ada. Maka kalau orang kembali kepada pertanyaan yang pertama, untuk apa aku hidup? Ya kan? Kekayaan, kekuasaan, ketenaran, itu hanya akan mendatangkan kebahagiaan apabila mendatangkan kebermanfaatan. Dan kebermanfaatan di sini adalah mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia, baik diri kita ataupun orang lain. Nah, oke. Sampai di situ kita sudah sampai kepada konsepsi yang dalam agama khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kau punya kekuasaan, punya kekayaan, punya ketenaran, punya tiga-tiganya, kau ingin menjadi orang yang bermanfaat? Bisa? Bisa. Tapi bisakah kau mewujudkan segalanya? Tidak. Karena bagaimanapun, kekayaan kita terbatas, kekuasaan kita terbatas, ketenaran kita terbatas, ilmu dan kekuatan yang kita miliki pun terbatas. Bahkan usia. Termasuk. Kita terbatas dalam ruang dan waktu. Sehingga manusia yang sadar kemana dia akan kembali, ya, ini akan meningkat pada level yang selanjutnya. Itu yang disebut dengan kesadaran akan keterbatasan dan kembali kepada Dia yang tak terbatas. Disinilah agama itu mengajarkan kepada kita tentang zikir, ingat kepada Allah, berdoa, beribadah. Itu menunjukkan bahwa kita ini sesungguhnya adalah makhluk yang terbatas. Bagaimanapun kita ingin berbuat, kalau tanpa izin Dia yang tak terbatas itu, tidak bisa.
Artinya betul-betul menghambakan diri sebenar-benarnya hamba. Disitulah yang disebut dengan itminan. Jadi hati yang damai itu pada akhirnya adalah ketika manusia menyadari akan keterbatasannya dan pasrah kepada yang tak terbatas. Itu yang disebut zikir membawa kepada kedamaian. Zikir membawa kepada kedamaian. Jadi membawa kedamaian itu tidak muncul begitu tiba-tiba, ya. Karena kita ini kalau nggak terbentur kita nggak merasa. Saya misalnya, wah, pokoknya hebat lah gitu kan ya. Tapi pas kita dalam situasi yang tidak berdaya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, lalu kita ingat kepada Dia yang Maha Kuasa, yang tak terbatas. Disitulah kita akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Betul. Dan itulah kebahagiaan. Dan itulah kebahagiaan. Iya. Apalagi dalam momentum kita mendekati akan Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui bahwa riwayat dari beliau ketika kita tahu bahwa segala apapun yang menjadi doa beliau akan dikabulkan oleh Allah. Dan istilahnya sekalipun beliau meminta harta yang banyak bergunung-gunung pun akan dikabulkan, namun tidak dengan beliau. Nah, dengan kondisi seperti ini, sejauh mana kita merefleksikan sikap Nabi ini sendiri, Pak? Mengingat bicara mengenai kebahagiaan itu sendiri, beliau memfokuskan kepada umatnya untuk selalu didoakan, bukan kepada diri sendiri dan keluarga, yang terkadang bagi sebagian kita ketika sudah meraih itu semua, kita lupa akan janji atau hal-hal yang mungkin sifatnya bagi kemaslahatan umat, namun fokus terhadap diri kita. Ya, agama tidak melarang kita menjadi kaya, kita dianjurkan untuk hidup sejahtera. Tetapi dia bukan menjadi tujuan itu sendiri, ya, dia hanyalah menjadi alat. Jadi harta seperti tubuh kita, kata Imam Al-Ghazali atau juga disebutkan para sufi yang lain, itu adalah seperti kendaraan. Kendaraan itu kalau rusak ya nggak bisa dipakai. Ya. Jadi harus sehat, harus bagus, ya kan? Namun pada saat yang sama, kalau Anda beli mobil, tiap hari dilap, mengkilat, tapi nggak pernah dipakai, rusak juga. nggak ada manfaatnya. Betul. Maksudnya nggak ada manfaat. Itu seperti kekayaan, nggak ada manfaatnya, hanya menjadi beban aja. Nah, jadi di sini kekayaan yang berfungsi untuk mendatangkan kebaikan, kekuasaan yang berfungsi untuk mendatangkan kebaikan dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau seorang nabi itu lebih tinggi daripada wali, ya. Nah, mereka seperti orang-orang saleh yang lain yang di bawah beliau, seperti para aulia, itu adalah orang-orang yang tidak terikat kepada dunia. Jadi mereka itu memiliki dunia tapi tidak dimiliki oleh dunia. Orang itu menderita karena apa yang kau miliki memilikimu. Apa yang kau miliki menguasaimu. Kau punya HP, tapi HP yang ngatur kamu, bukan kamu yang ngatur HP. Itu tanda-tanda orang celaka, dipengaruhi oleh dunia. Ya. Kalau Nabi, tidak seperti itu. Jadi, dia sangat kaya raya karena dia merasa cukup, ya, dengan apapun yang dia miliki, dan tidak menghamba kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak dia perlukan. Jadi orang yang kekayaannya 100 triliun, umpamanya ya, 100 triliun, tapi merasa nggak cukup, itu belum kaya sebenarnya. Atau Ya, tidak merasa bahagia, ya, karena gelisah gitu. kalau tidak merasa cukup pasti nggak bahagia kan. Nah, tapi ada satu poin yang mau saya tegaskan juga di sini, ya. Kita tidak boleh membayangkan bahwa kebahagiaan yang saya ceritakan ini adalah seperti di surga, ya. Dunia ini bukan surga, bukan pula neraka. Seorang mukmin itu bisa mengalami musibah, kesedihan, penderitaan. Tapi cara dia menyikapi penderitaan itulah yang membedakannya dengan orang lain. Reaksi, Caranya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada istilah pain, ada yang di istilahnya dengan suffering. Ya. Kalau pain itu sakit. Ya. Sakit itu natural, itu alami. Tetapi suffering itu ada penderitaan, itu subjektif. Kalau istilah almarhum Guru Zuhdi, ya, beliau tuh bagus banget contoh-contohnya itu. Kalau ente misalnya keseleo kakinya, pergi ke tukang pijat,
bahasa Banjarnya tukang urut, ya. Lalu dipijat kakinya, sakit kan? Sakit itu pain, sakit. Tapi Anda tidak marah sama tukang pijat. Kenapa Anda tidak marah? Karena Anda tahu bahwa tukang pijat itu memijat Anda supaya Anda sembuh. Di sini ada baik sangka kepada tukang pijat. Maka pain, sakit, tidak melahirkan suffering, tidak melahirkan penderitaan. Sakitnya ya sakit saja, tidak melahirkan penderitaan. Nah, disinilah hebatnya para aulia, ya. Al-Quran mengatakan inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah itu mereka tidak takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan, tidak bersedih dengan apa yang telah terjadi. Kenapa mereka begitu? Ya karena mereka memang jiwanya terbebas, ya, dari tekanan-tekanan kehidupan jangka pendek duniawi itu, karena dia mampu melihat secara komprehensif kehidupan ini dalam kerangka makna dan tujuan hidupnya sejati. Dari mana dia berasal, kemana dia akan kembali. Ini dari mana semua ini asalnya juga dia mampu seperti itu. Kita sebagai orang awam tentu menganggap bahwa itu susah sekali. Tapi pengetahuan kita tentang itu suatu saat mungkin akan membantu kita juga. Ya tidak mungkinlah tiba-tiba kita menjadi sangat bijaksana tanpa proses dan perjuangan. Ya. Dan itu tadi, dengan proses ilmu yang kemudian kita dapatkan, bisa saja dari berbagai objek, bisa dari manusianya, kemudian dari alam semesta, maupun juga dari kitab suci Al-Quran yang tentu menjadi PR bagi kita semua untuk terus belajar dan mengetahui ya Pak ya, sejauh mana proses pengenalan diri itu tadi agar berimplikasi terhadap cara kita menghadapi situasi dan kondisi yang didapat, bukan hanya seputar kesenangan tapi juga kesedihan. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua di dalam dunia. Kita ketahui memang begitu banyak hal yang terjadi, bukan hanya seputar bencana alam, namun juga terkadang ujian-ujian yang kita alami berbentuk kesedihan, bahkan kesenangan. Tidak luput dari ke dalam hidup kita masing-masing, Pak ya. Dan di dalam situasi kehidupan hari ini, ada yang namanya alim ulama yang menjadi panutan, guru, dan orang-orang yang insya Allah akan membimbing kita di dalam sebuah kebenaran. Namun ada juga berdampingan, dan ini sebagai hal yang istilahnya sudah terjadi bahkan awal manusia terbentuk begitu. Kriminalitas terjadi, kemudian hal-hal yang sifatnya buruk pun terjadi. Nah dengan kondisi seperti ini Pak, kita dengan kondisi di mana berdampingan antara yang baik dan yang buruk, antara yang kanan dan yang kiri, positif maupun juga negatif. Sejauh mana sebenarnya kita merefleksikan terhadap diri kita, antara yang kanan dan kiri, antara yang baik dan juga buruk, untuk berada di posisi yang benar, tanpa dipengaruhi atau dilakukan hal-hal yang sifatnya menjerumuskan diri kita. Dalam pandangan para pemikir ya, baik pemikir Islam ataupun non-Muslim, mereka mencoba untuk mengklasifikasi keburukan yang terjadi di kehidupan manusia ini, di kehidupan kita. Itu ada paling kurang ada dua jenis. Yang satu keburukan yang bersifat alamiah, yang natural, seperti musibah, seperti bencana alam, ya. Pokoknya sesuatu yang sifatnya itu di luar kendali kita dan terjadi di luar diri kita dan menimpa kita. Ya. Yang kedua adalah keburukan yang bersifat moralitas atau baik buruk yang berdimensi atau bermakna akhlak. Ya. Jadi karakter yang buruk dan karakter yang baik. Ya, di sini kita berbicara tentang benar dan salah, dosa dan pahala. Nah, yang kedua ini adalah ciri khas manusia
yang diberikan Tuhan kebebasan untuk memilih. Jadi Anda tidak bisa memilih orang tua Anda. Betul. Tapi itu namanya alamiah, natural ya. Takdir natural. Tapi Anda bisa memilih mau sholat atau tidak sholat. Mau jujur atau bohong. Bisa memilih. Nah, kebebasan memilih ini merupakan keinginan daripada atau iradat daripada Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang menciptakan manusia di dunia ini sebagai ajang ujian. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga, ya. Tapi juga bukan neraka. Semenderita-menderitanya kamu ya tidak berarti tidak ada kebahagiaan sama sekali. Itu dunia. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian paling baik perbuatannya. Jadi tadi kali lagi kita kembali kepada yang baik. Baik di sini adalah kebaikan moral. Ya, kalau musibah itu kita tidak bisa mengendalikan ya. Musibah itu secara subjektif, secara rohani kita bisa cara menyikapi musibah itu seperti apa, ya kan? Di situ pilihan moralnya. Anda putus asa atau Anda tetap mengharap pertolongan dan karunia daripada Allah, itu adalah pilihan. Tapi bahwa musibah itu terjadi kita nggak bisa melawan kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan ketetapan adanya kebebasan moral, kita memilih antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dosa dan pahala, maka hidup manusia sepanjang di dunia ini, dari dia lahir, terutama setelah dia akil baligh, ya, sampai dia meninggal dunia, itu sesungguhnya adalah perjuangan moral yang tiada habis-habisnya. Setiap hari kita berhadapan dengan pilihan. Betul. Antara yang baik dengan yang buruk, dosa dan pahala, benar dan salah. Tidak ada yang bisa menghindar dari itu, karena kita manusia. Kalau binatang nggak ada urusan dengan itu. Betul. Nah, maka hasil akhirnya nanti tentu adalah siapa yang berhasil memilih yang baik, lebih banyak yang baik daripada yang buruk, ya dia yang beruntung. Dan mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenarnya bagi yang tidak akan menerima itu juga. Nah, di sini saya kira benar apa yang dikatakan orang Barat itu ya, your character is your destiny. Akhlakmu, karaktermu itu adalah nasibmu. Itu nasib yang menentukan hidup kita di dunia ini dan hidup kita di akhirat kelak. Karakter itu, akhlak itu terkait dengan pilihan moral antara yang baik dengan yang buruk, yang benar, yang salah, yang indah dan yang jelek. Sebagai penutup Pak, berkaitan dengan akhlak, adab, dan moral, sejauh mana kita mendahulukan akan adab dibanding dengan ilmu? Karena begitu banyak orang yang berilmu, tapi terkadang tidak mengetahui proses untuk membangun karakter atau adab itu sendiri, atau sejauh mana kita membangun secara berkesesuaian agar sesuai pada porsi. Pertama ada persoalan dengan adab dan akhlak ya. Ada orang itu adabnya bagus, akhlaknya buruk. Misalnya begini, kalau di depan manis banget, di belakang menikam. Itu su'ul akhlak tetapi husnul adab. Ya, nggak baik tuh orang kayak gitu, ya kan? Nah, di sisi lain kalau kita mau yang bagus ya adabnya bagus, akhlaknya bagus, ya kan? Kedua, persoalan hubungannya dengan ilmu. Kesalahan kita, kalau boleh dikatakan kesalahan adalah kita menggunakan ilmu sebagai instrumen atau alat ya, semata-mata untuk kepentingan hawa nafsu jangka pendek. Sehingga kita lupa bahwa ilmu adalah petunjuk hidup, cahaya yang menerangi hidup kita, yang kemudian dengan ilmu kita itu kita bisa mendatangkan manfaat, dan manfaat itu artinya mendatangkan kebaikan itu tadi. Nah, fungsi ilmu dalam kehidupan ini
yang menurut hemat saya di zaman kontemporer, di zaman modern ini justru sering terabaikan. Karena kita, mohon maaf ya kalau saya terlalu panjang waktunya nggak cukup ini. Misalnya begini, sekarang yang namanya teknologi informasi yang sangat canggih, ya kan? Kita lihat bagaimana kuantitas mengalahkan kualitas. Ya. Bagaimana yang viral lebih penting daripada yang benar. Betul. Nah, dan yang viral kemudian artinya juga duit. Nah, ini celaka sekali. Nah, itu contoh saja. Oke. Bukan kebermanfaatan kebaikan, tetapi sesuatu yang sangat duniawi sekali. Dan tentunya juga itu yang menjadi hal yang harus kita saring betul-betul ya Pak ya. Iya. Karena dengan kondisi hari ini rasa-rasanya pilihan itu ada di dalam diri kita, namun banyak hal, faktor-faktor yang mempengaruhi untuk diri kita memilih itu tadi. Betul. Apakah kepada hal yang baik atau yang buruk, apakah kepada hal yang dosa dan juga pahala, dan itu adalah hal yang kemudian juga menjadi PR kita seumur hidup. Benar sekali. Yang tentunya juga insya Allah dengan harapan atas segala ilmu yang kita dapatkan dan tentunya juga akan syafaat dari Rasulullah yang betul-betul kita ingin harapkan di akhirat nanti, kita mendapatkan syafaat darinya dan tentunya juga mendatangkan husnul khotimah, mati Amin, dalam ya Rabbal keadaan iman Alamin. dan juga Islam. Terima kasih Rektor UIN Antasari Sama-sama. Banjarmasin, Profesor Mujibur Rahman. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program ini. Insya Allah memberi kebermanfaatan dan keberkahan bagi yang menyaksikan tayangan Majelis Sore edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan juga Pak Rektor mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.